Seperti itu juga dengan Yesus pada saat dia berada di kayu salib. Gitu ya. Sebelumnya Yesus mengajar dalam bentuk perumpamaan, Yesus bisa menyembuhkan orang sakit dan segala macamnya dan menunjukkan tentang siapa pribadi Allah. Tetapi pada saat Yesus berada di atas kayu salib dan saatnya sudah semakin mepet, saatnya sudah semakin dekat, maka 7 perkataan Yesus di atas kayu salib menjadi sesuatu hal yang kritikal, yang menjadi sesuatu hal yang penting, yang merangkum tentang siapa pribadi Allah yang Yesus nyatakan pada saat dia melakukan pelayanannya di bumi. Gitu ya. Jadi pada video ini saya akan membahas mengenai pribadi Allah dalam 7 perkataan Kristus di atas kayu salib. Dan ini menjadi sesuatu hal bahwa itu adalah intisari, itu adalah rangkuman dari semua pelayanan yang Yesus lakukan, di mana Yesus menyatakan Allah kepada manusia supaya manusia mengenal siapa itu Allah. Yesus melakukan memberikan perumpamaan, Yesus mengadakan mujizat, semuanya dengan satu tujuan supaya manusia mengenal Allah. Semuanya dengan satu tujuan supaya Allah hadir di tengah-tengah umat Tuhan dan dengan demikian manusia bisa datang kepada Allah. Dan itu dirangkum dan dinyatakan dalam 7 perkataan Kristus di atas kayu salib. Jelas saudaraku? Dan 7 perkataan Kristus tadi salah satu yang pertama adalah tentang Yesus berkata bahwa Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang kedua, Yesus berkata kepada seorang penyamun yang disalibkan di samping dia dan berkata bahwa hari ini engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Sesungguhnya pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saya tidak usah ambil ayatnya, saya yakin Anda dan saya sudah sangat tahu. Perkataan yang ketiga, waktu itu Yesus berkata kepada Maria dan kepada Yohanes, murid yang dikasihinya, Ibu inilah anakmu dan anak inilah ibumu. Dan dalam firman Tuhan dikatakan, sejak hari itu Yohanes menerima Maria sebagai ibu di rumahnya. Gitu ya. Itu perkataan Kristus yang ketiga. Perkataan Kristus yang keempat waktu dia berteriak, Eli, Eli lama sama tadi, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah perkataan Kristus yang keempat. Yang kelima, waktu Yesus berkata bahwa aku haus. Itu perkataan Kristus yang kelima. Yang keenam, Yesus berkata bahwa tetelestai, sudah selesai. Gitu ya. Itu perkataan Kristus yang keenam. Dan yang ketujuh, yang terakhir, Yesus berkata bahwa Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Semua ayatnya Anda bisa lihat dalam firman Tuhan. Saudaraku, saya tidak usah sebutkan satu persatu supaya video ini tidak terlalu panjang. Jelas saudaraku ya. Nah, kita akan bahas satu-satu dari 7 perkataan Kristus yang tadi saya sudah bilang. Banyak orang sudah melakukan pembahasan. Banyak orang sudah sering membahas tentang hal ini. Tetapi kita akan sama-sama belajar untuk melihat siapa sebenarnya pribadi Allah dalam 7 perkataan Kristus ini. Ya, gitu. Dari 7 perkataan Kristus di atas kayu salib ini menggambarkan tentang pribadi Allah yang hadir dalam setiap pengajaran yang Yesus lakukan, yang hadir dalam setiap mujizat yang Yesus lakukan. Satu, yang digambarkan adalah pribadi Allah yang penuh kasih dan dia mengampuni. Yang kedua, pribadi Allah yang menerima Anda dan saya apa adanya. Yang ketiga adalah pribadi Allah yang mengikat kita menjadi satu sebagai satu saudara. Yang keempat adalah pribadi Allah yang tidak bisa menerima dosa. Dosa menjadi pemisah Anda dan saya. Yang kelima adalah pribadi Allah yang mengerti kehausan Anda dan saya. Dan dia mengerti persis keberadaan kita sebagai manusia. Dan yang keenam adalah pribadi Allah yang mengawali dan mengakhiri segala sesuatu karena dia adalah Alfa dan Omega. Dan yang ketujuh, dia adalah pribadi Allah yang berkuasa memberikan dan mengambilnya kembali karena dia adalah Allah yang penuh dengan kuasa.